Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator dari kelompok 3 akan memimpin presentasi pada kali ini, yaitu yang berjudul Hasil Identifikasi dan Observasi Layanan Intervensi Anak dengan Spektrum Autis pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri Telawang 1, Banjarmasin. Dengan mata kuliah Pendidikan Anak dengan Spektrum Autis, yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Imam Yono MPD dan Ibu Dewi Eka Sari Kumastuti MPD. Kami dari kelompok 3 yaitu yang beranggotakan Amalia, Elsa Juliana Arsanda, Muhammad Iqbal, saya sendiri Nur Hikmah, dan Selvina Ajijah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang autisme. Yaitu anak autis adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan neurobiologis meliputi gangguan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Penyebab autisme tidak diketahui secara pasti, namun risiko terjadinya gangguan autisme dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan faktor lingkungan. Misalnya paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup yang tidak sehat selama ibu hamil. Layanan pendidikan anak autis. Adapun salah satu bentuk layanan yang dapat diberikan kepada anak autisme yaitu dapat berupa pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi maupun kemampuan si anak. Model layanan pendidikan anak autisme sendiri biasanya terbagi menjadi dua, yaitu layanan pendidikan awal yang terdiri dari program terapi intervensi dini dan program terapi penunjang. Lalu ada layanan pendidikan lanjutan yang biasanya terdiri dari beberapa tahap, yaitu kelas transisi, program pendidikan inklusif, program pendidikan terpadu, sekolah khusus autisme, program sekolah di rumah, dan panti rehabilitasi autisme. Nah, adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Senin 19 April 2021 jam 8 sampai dengan jam 12 WITA yang bertempat di SD Negeri Telawang 1 Banjarmasin, Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Bakti, RT 11 RW 002, Kelurahan 1 Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Profil sekolah, nama sekolah SD Negeri Telawang 1, jenjang pendidikan SD, status sekolah negeri, kode pos 70112, RT 11 RW 02, alamat sekolah Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Bakti, RT 11 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut data wawancara sekaligus observasi lapangan pada Senin 19 April lalu, Sekolah Dasar Negeri Telawang 1 Banjarmasin menerapkan kurikulum 2013, di mana tata kelola kurikulum yang terkait dengan pengembangan kurikulum inklusi tetap menggunakan kurikulum 2013 yang tentunya dimodifikasi dengan sistem adaptasi, yaitu pertama, menelisik kemampuan diri anak, baru kemudian mengembangkan hal yang kiranya anak dapat mengikutinya agar lebih ringan bagi mereka. Tentunya secara individual. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus, terdapat perangkat pembelajaran yang eksklusif atau khusus bagi mereka, yaitu program pembelajaran individual atau PPI. Nah, perangkat ini dibuat oleh guru pembimbing khusus atau GPK setiap awal semester. Berikut adalah identitas anak yang telah kami identifikasi. Anak tersebut bernama Muhammad Kanzir Zalalain, tempat tanggal lahir Banjarmasin 24 November 2013, dengan jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak-anak kandung, anak satu tunggal, sekolah di SDN Telawang 1 kelas 1. Alamat Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Hidayah, RT 18 nomor 27. Dan berdasarkan hasil yang kami dapatkan, hobinya adalah mengaji. Adapun identitas orang tua ibu, yaitu dengan
Nama ibu yaitu Yanda Astuti, umur beliau 35 tahun, beragama Islam, status ibu yaitu ibu kandung, pendidikan tertinggi beliau yaitu SMA, pekerjaan pokok beliau wirausaha, dan alamat tinggal beliau yaitu Jalan Dr. Ram Darat, Gang Hidayah, RT 18, nomor 27. Riwayat kelahiran, perkembangan masa kehamilan ibu normal, juga tidak didapati riwayat penyakit atau kelainan pada ibu dan anak. Usia kandungan pun normal seperti kandungan pada umumnya 9 bulan. Proses kelahiran dibantu bidan di Banjarmasin tanpa menggunakan alat bantu persalinan normal seperti forceps atau tang, alat penyedot atau vakum, dan lain sebagainya. Bayi lahir dengan berat 2,9 kg serta panjang 50 cm. Riwayat perkembangan anak di masa balita serta fisik, sosial, dan pendidikannya. Bu Yanda Astuti, ibu kandung anak, mengeluhkan saat Kanzil lahir, ASINya keluar, namun hanya sebentar saja. Tapi saat itu anak menolak untuk meminumnya, sehingga diberikanlah susu formula sebagai gantinya, sampai usia anak menginjak kurang lebih 3 tahun. Anak tidak memiliki kesulitan makan, gizinya pun seimbang, serta makan normal 3 kali sehari. Sayangnya, anak tidak pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Dapat berdiri dan berjalan pada usia 1,5 sampai 2 tahun. Penggunaan kedua belah tangannya seimbang, mulai berceloteh walaupun tanpa arti pada umur 3 tahun. Sampai sekarang, anak berusia 8 tahun, namun ia belum dapat mengucapkan satu kalimat yang kompleks sama sekali, sehingga sulit berinteraksi dan berkomunikasi dengan siapapun. Kanzil ini senang menyendiri. Sekarang, ia duduk di bangku kelas 1 SD. Kesulitannya adalah sulit fokus, terlalu hiperaktif, juga kurang respon terhadap pelajaran. Wawancara dengan pihak sekolah. Berdasarkan hasil wawancara antara kelompok kami dengan Ibu Dina, guru pembimbing khusus di SDN Telawang 1, diperoleh bahwa perencanaan pembelajaran guru kadang-kadang bisa berubah sesuai dengan situasi maupun kondisi di sana. Dalam interaksi pembelajaran saat masa pandemi ini, pembelajaran hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin. Saat pembelajaran sebelum pandemi, biasanya guru harus menjelaskan lebih ekstra atau berulang-ulang dengan kesabaran yang tinggi. Media pembelajaran sambil bermain, contohnya bermain puzzle atau lilin-lilin, gambar-gambar, dan tidak ada metode khusus. Selama kegiatan berlangsung, guru memberikan penilaian secara tertulis maupun melalui pengamatan. Untuk KKM sendiri tentu saja antara ABK dengan anak pada umumnya berbeda. Tidak ada program kekhususan maupun keterampilan. Sarana dan prasarana yang digunakan sama seperti anak pada umumnya, yaitu buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. GPK Kanzil juga menyatakan bahwa harus ekstra sabar dalam mengajar karena anak sangat hiperaktif. Di samping itu, GPK di sana juga sangat terbatas sehingga beliau harus mengajar dari satu siswa ke siswa lainnya. Adapun instrumen identifikasi per identifikasi 1, yaitu kami menggunakan DSM-4. Gangguan kualitatif pada instruksi sosial terdapat 3 poin dari 4 poin, yaitu tidak mampu menjalin interaksi sosial nonverbal seperti kontak mata, ekspresi muka, posisi tubuh, gerak-gerik kurang tertuju, dan kesulitan bermain dengan teman sebaya, serta kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional 2 arah. Adapun dalam gangguan kualitatif pada komunikasi terdapat 2 poin dari 4 poin, yaitu bahasa aneh dan diulang-ulang atau stereotip, dan cara bermain yang kurang variatif atau imajinatif, kurang imitasi sosial. Adapun perilaku yang terbatas, berulang dan berpola pada minat dan kegiatan terdapat 2 poin dari 4 poin, yaitu ada gerakan-gerakan aneh, gerak yang khas dan berulang-ulang, dan seringkali
sangat terpaku pada bagian-bagian tertentu dan dari suatu benda. Dari instrumen identifikasi pertama, menggunakan instrumen pertama DSM-4, maka diketahui bahwa subjek terduga memang benar-benar memiliki hambatan autisme. Di sini saya ingin menjelaskan instrumen identifikasi 2 atau CARS. Yang pertama, untuk hubungan dengan orang lain atau kemampuan bergaul dikategorikan ringan, anak tidak mau melihat ke mata orang dewasa, kesal kalau dipaksa berinteraksi. Yang kedua, imitasi dikategorikan sedang, hanya kadang-kadang saja mau meniru atau hanya meniru setelah dirangsang kuat terus-menerus. Ada keterlambatan reaksi. Yang ketiga, respon emosi dikategorikan berat, respon hampir selalu tidak sesuai dengan situasi sekitar. Bila anak mendapat suatu mood tertentu, sukar untuk berubah lagi. Sebaliknya dapat menunjukkan reaksi emosi yang hebat tanpa pencetus. Yang keempat, penggunaan tubuh dikategorikan sedang, tingkah laku dan gerakan yang aneh jelas, gerakan jari yang aneh, melihat terus ke satu bagian tubuh, goyang-goyang, berputar, jalan jinjit. Yang kelima, penggunaan objek dikategorikan berat, frekuensi dan intensitas semakin tinggi. Anak sulit dialihkan perhatian pada hal lain. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan dikategorikan sedang, ia menolak perubahan rutinitas dan tetap mencoba rutinitas yang lama. Bila dipaksa, ia menjadi marah. Yang ketujuh, respon visual dikategorikan ringan, kadang-kadang harus diingatkan untuk melihat satu objek. Ia lebih suka melihat kaca atau cahaya dibanding melihat ke orang lain. Kadang-kadang bengong saja atau tidak suka melihat mata orang. Ke-8, respon dengan pendengaran dikategorikan sedang, sering tidak memperdulikan suara sampai diulang untuk beberapa kali, bisa memberikan reaksi terkejut dan menutup telinganya bila mendengar suara yang sebenarnya bisa didengar sehari-hari. Yang ke-9, konsep penciuman dan sentuhan dikategorikan normal. Anak menggunakan indera pengecapan, penciuman, dan sentuhan dengan normal. Ia bereaksi terhadap rasa sakit dengan biasa, tidak berlebihan. Yang ke-10, takut atau gelisah dikategorikan ringan, menunjukkan takut yang kurang atau berlebihan terhadap suatu situasi. Instrumen identifikasi 2, Childhood Autism Rating Scale lanjutan. 2 poin untuk derajat yang ke-11 dalam instrumen identifikasi ini, aspek komunikasi verbal. Jika ditelaah, subjek ini dipastikan mengalami keterlambatan bicara. Buktinya, hingga sekarang anak belum mengucapkan satu kalimat yang kompleks sama sekali. Kemudian 3 poin pada komunikasi nonverbal. Anak tidak dapat berkomunikasi secara nonverbal, juga tidak mengerti bahasa isyarat yang kompleks sesuai dengan aturan. 3 poin untuk aktivitasnya. Seperti yang telah disebutkan tadi, subjek ini sangat hiperaktif. Namun di lain waktu, subjek juga dapat sangat diam. Selain itu, terkadang subjek juga mengalami kesulitan tidur. 2 poin untuk derajat terakhir dalam aspek respon intelektual. Guru kelas dan guru pembimbing khusus subjek membenarkan bahwa ia tidak sepandai untuk anak seumurnya. Anak lain sudah dapat menuangkan imajinasinya baik dalam bentuk gambar atau cerita, namun subjek belum dapat melakukan itu. Sehingga hasil identifikasi menggunakan instrumen kedua ini, Childhood Autism Rating Scale, jika
semua poin derajat dijumlahkan, maka totalnya adalah 37 poin, yang berarti tingkat autisme anak menurut instrumen ini berada pada taraf ringan sampai sedang. Analisis hasil instrumen identifikasi 1 DSM-4. Pada aspek interaksi sosial, 3 dari 4 poin ada terdapat dalam diri Kanjil, yaitu pada interaksi sosial ini, Kanjil tidak mampu untuk menjalin interaksi sosial secara nonverbal yang kompleks atau sesuai aturan. Kanjil juga mengalami kesulitan bermain dengan teman sebayanya. Hal tersebut dikarenakan di saat teman sebayanya ingin mengajaknya bermain, Kanjil jarang sekali, bahkan Kanjil tidak merespon panggilan dari temannya tersebut, sehingga harus diulang berapa kali dahulu. Hal itu tentu saja menjadikan Kanjil sulit berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, Kanjil sangat senang berbagi dengan teman sebayanya, tetapi Kanjil tidak bisa mengungkapkan emosionalnya seperti saat dia senang ataupun sedih. Dia bukannya tertawa ataupun menangis, namun yang dilakukannya untuk menyatakan perasaannya tersebut adalah kadang-kadang dengan berteriak. Analisis hasil instrumen identifikasi kedua, Childhood Autism Rating Scale. Aspek pertama, kemampuan bergaul anak ini berada di tahap ringan, di mana ia tidak mau melihat mata orang dewasa, lawan bicaranya, atau orang yang berusaha berkomunikasi dengannya. Jika dipaksa berinteraksi, anak akan merasa kesal bahkan marah. Di lain waktu, subjek juga menunjukkan sikap malu yang terlalu berlebihan. Anak lebih suka melihat kaca, cahaya, atau kadang-kadang hanya termenung saja tanpa arti. Dalam kemampuan meniru suatu tindakan, anak tidak melulu menirukan apapun yang dilihat atau didengarnya. Anak hanya akan meniru suatu perbuatan jika diberikan stimulus atau rangsangan yang kuat secara terus-menerus. Respon emosinya seringkali tidak sesuai dengan keadaan di sekitar anak. Ditambah menunjukkan tingkah laku dan gerakan yang aneh, misalnya bergoyang-goyang, berputar, atau berjalan jinjit. Sebelum pembelajaran secara daring diterapkan, ketika proses belajar mengajar tatap muka, anak sulit fokus dan tidak dapat diam. Dia selalu ingin berlari. Dalam hal ini, anak sangat sulit dialihkan perhatiannya kepada materi pembelajaran. Tapi setelah berlari, ia akan kembali ke kelas, lalu menulis beberapa baris kalimat, kemudian berlari lagi. Berulang begitu seterusnya. Pada indera pendengarannya, anak tidak memiliki hambatan sedikit pun, namun anak sering tidak memperdulikan suara sehingga harus diulang beberapa kali. Hal ini ditandai dengan dapatnya anak memberikan reaksi terkejut dan menutup telinganya jika mendengar suara yang dapat didengarnya sehari-hari. Indera pengecap, penciuman, dan sentuhannya normal saja. Dan anak bereaksi terhadap rasa sakit dengan biasa, artinya tidak berlebihan. Kadang-kadang menunjukkan perasaan takut dan gelisah yang kurang atau berlebihan tidak sesuai dengan porsinya. Anak mengalami keterlambatan bicara, kadang ada pengulangan kata atau bicara terbalik-balik, tapi juga tidak dapat menggunakan komunikasi nonverbal yang kompleks atau sesuai aturan. Komunikasi nonverbal yang ada hanyalah gerakan dan postur tubuh yang dia buat secara otodidak. Misalnya saat ingin minum membuat huruf O menggunakan tangannya di depan mulut. Subjek juga sangat sulit ditebak, sewaktu-waktu sangat dapat hiperaktif dan di waktu lainnya dapat juga sangat diam. Guru kelas dan GPK anak juga membenarkan jika subjek tidak sepandai anak seumurannya dalam segi intelektual. Kesimpulan, anak penyandang autis pada umumnya mengalami gangguan dalam bidang komunikasi, indera sosial, dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini masukan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan agar proses sosialisasi anak dengan lingkungannya berjalan dengan baik dan bisa tumbuh mandiri. Makanan juga menjadi faktor utama dalam tumbuh kembang mereka. Seperti halnya subjek terduga Muhammad Kanzil salah lain dan jika makan roti atau minum susu fermentasi, anak akan tiba-tiba menjadi sangat hyperaktif. Semua hal yang didapati saat proses observasi dan
Identifikasi tentunya berbanding lurus dengan semua materi yang kami pelajari mulai dari pertemuan pertama. Namun sayangnya Gamsil tidak mengikuti terapi apapun dikarenakan faktor ekonominya, dan juga tidak pernah dibawa ke psikolog dan ke dokter. Saran bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai autis ke semua kalangan masyarakat, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman atas pengertian autisme sendiri dan apa saja penyebab yang dapat dicegah sehingga mengurangi jumlah penderita autis yang semakin meningkat. Selain itu, diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara mendirikan fasilitas-fasilitas penunjang perkembangan sehingga dapat dijangkau oleh kalangan manapun. Baik, itu tadi adalah hasil dari presentasi kami pada kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan kata ataupun dalam pengucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.